Kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan untuk perdagangan esok hari dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi bagi pemirsa IDX Channel. Dapat Anda saksikan di layar televisi Anda pemirsa 4 saham pilihan yang direkomendasikan, di antaranya tampaknya berasal dari beberapa sektor yang berbeda. Ada BP direkomendasikan buy dengan supportnya yang bisa diperhatikan di 150. Targetnya sampai ke 167. Kemudian Bank Danamon BDMN dengan supportnya di 2820 dan targetnya hingga ke 3000. Pertambangan batubara MG tadi baru saja sempat kita bahas dengan supportnya di 35.000 dan targetnya ke 36.850, dan terakhir ada AISA support yang bisa diperhatikan di 158 dan targetnya sampai dengan 172. Ada BP, BDMN, ITMG, dan juga ada AISA. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Baik, Ibu Sheryl, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan, pertimbangan terutama dari sisi teknikal merekomendasikan ke 4 saham ini. Kita ke BP terlebih dahulu, Ibu Sheryl. Oke, baik. BP ini menarik ya. Dia itu membentuk pola dekat area support MA 200 ya, dekat support, jadi bisa kita beli dengan lebih tenang ya, resiko lebih kecil. Lalu secara indikator momentum BP-nya ini juga udah jenuh jual, sudah oversold. Lalu hari ini juga menguat 1,29%, jadi bisa jadi trigger untuk penguatan di hari-hari esok. Baik, penutupan hari ini di 157, kemudian targetnya hingga ke 167. Sebelumnya BP juga sudah menyentuh ke level 190-an. Peluang ke sana seperti apa arahnya untuk jangka menengah untuk BP? Iya, kalau BP kita lihat lebih ke jangka pendek aja sih Pak, daripada jangka menengah. Jadi kita main cepat aja ya, hanya target profit kita juga nggak terlalu jauh di 167. Baik, lebih ke arah trading cepat saja. Tapi kalau untuk ke 190-an masih cukup berat untuk BP? Terus, Halo, Ibu Sheryl? sorry, bisa Ya, diulang? bisa ke 190-an masih cukup berat, Bu, untuk BP? Iya, jadi BP target utama kita ke 67 ya. Ya. Kalau itu baru target berikutnya kita lihat akan menuju ke 180. Baik, kita beralih ke saham pilihan yang kedua, BDMN. Ada Bank Danamon, hari ini koreksi cukup dalam di 2,05%, di 2860. Apakah momentum ini yang bisa dimanfaatkan untuk BDMN sehingga direkomendasikan buy, Ibu Sheryl? Iya, memang Bank Danamon terkoreksi 2%, tapi kita lihat secara sektor perbankan ini memang secara umum lagi pada koreksi ya. Ya. Jadi, tapi secara tren Bank Danamon masih tetap uptrend, jadi masih tetap terjaga pola uptrendnya meskipun terkoreksi. Kita bisa buy weakness ya di area supportnya di area 2880 ya, bisa kita beli, targetnya di 3000, stop loss di 2820. Baik, penutupan hari ini ada di 2860 di Januari. BDMN ini sempat menyentuh ke level 2500-an dan hari ini sudah di 28-an. Sebelumnya sempat ke 37, Ibu Sheryl, di perdagangan November, Bu. Iya. Ada peluang mengarah ke sana untuk jangka menengah ataupun BDMN juga hanya direkomendasikan untuk trading cepat saja? Kalau untuk ke 3.700 memang lumayan jauh ya targetnya. Jadi kita wait and see dulu sih, kalau target itu Baik. terlalu jauh nampaknya ya. Oke, selanjutnya ada ITMG. Tadi pun juga di jangka waktu berapa lama dari sisi targetnya, Ibu Sheryl? Iya, jadi kita bisa lihat harga komoditas bara ini diperkirakan masih akan menguat dalam beberapa hari ke depan ya. Jadi bisa kita gunakan untuk swing trading dalam waktu 1-2 minggu maksimal. Kita beralih ke saham pilihan yang terakhir, ada AISA ini. Anda juga rekomendasikan buy.
pertimbangan merekomendasikan AISA untuk perdagangan jangka pendek, Ibu Sheryl? Oke, ini Aisyah juga uptrend ya sejak awal tahun. Lalu juga kita lihat secara moving average jangka pendeknya lagi berpotongan jadi golden cross dengan moving average jangka panjang. Ini jadi sinyal buy yang menarik ya untuk Aisyah, bisa kita buy di 162 ya dengan target di 172 dan stop loss di 158. Penutupan hari ini di 164 mengalami penguatan di 1,23%. 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Keempat saham tersebut saya akan coba ulangi kembali dari BP, kemudian juga ada BDMN dan ITMG, dan terakhir ada AISA. Ibu Sheryl, sudah ada beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Kita akan coba ulas satu persatu. Yang pertama saya akan coba bahas ini, tampaknya tidak menyebutkan nama dan lokasi ini, Bu. Menanyakan BCAP, support dan resistennya, Ibu Sheryl. Oke, Bang MNC Capital ya. Nah, resistennya kita lihat ada di 84 ya. Lalu supportnya sekarang di area-area support nih di 70. Potensinya sih ada potensi rebound ya, tapi pergerakannya lumayan sempit, jadi kita lihat BCAP ini kurang menarik. Oke, baik. Menjawab pertanyaan untuk BCAP di penutupan hari ini di 70, ada resisten ke 80. Bu Sheryl, waktu kita cukup terbatas. Saya langsung saja ke Bapak Bob dari Jakarta menanyakan saham Goto. Tadi pun juga sempat kita singgung sebenarnya, support dan resistennya boleh buy di harga berapa. Kita review ulang tidak apa-apa ya Bu Sheryl ya. Ini baru mau masuk Bu untuk Goto. Diulas kembali Ibu, singkat saja untuk Goto. Kalau ingin masuk. Oke, kalau ingin masuk kami lihat ada potensi koreksi ya dalam jangka pendek, jadi sebaiknya wait and see dulu, bisa best buy di area 102. Oke, penutupan di 116 melemah di 4,13% pemirsa. Baik, selanjutnya saya beralih ke Ibu Susilawati ini dari Bandung, Jawa Barat, dan kali ini menanyakan saham perbankan Big Cap BBNI, sudah ambil posisi di 9.000, jangka pendek arahnya kemana? Ibu Sheryl. Oke. Ya, Bank BNI koreksi lumayan dalam ya. Hari ini minus 2,21%. Tapi level low hari ini itu masih disupport sama MA 200 ya. Lalu closingnya hari ini di 8850. Jadi posisinya sebenarnya masih oke ya, Ibu, di area 9.000-an. Mungkin kalau mau averaging down bisa di area 8.800 atau 8.775. Kalau di hold juga tidak masalah Ibu Sheryl dengan potensi penguatan BBNI. Iya, masih oke untuk di hold, bahkan kalau mau ditambah averaging down itu masih oke. Oke, selanjutnya tidak menyebutkan nama dan lokasi, menanyakan saham Agro. Sudah ambil posisi di 430, support dan resistennya untuk esok. Oke, Agro sekarang di area-area dekat supportnya ya. Supportnya ada di 396 sampai ke 400. Untuk besok ada potensi dia rebound ya. Tapi kalau untuk beli, kami belum sarankan untuk masuk ya. Karena masih sideways sebenarnya kalau dilihat jangka pendek. Ya. Jadi sebaiknya kalau udah punya ya di hold dulu aja. Oke, 430 meskipun hari ini koreksinya cukup dalam, 6,48% atau reject bawah. Tidak masalah, di hold saja, Ibu Sheryl? Iya, karena udah dekat area support, jadi ada potensi rebound. Oke, baik. Selanjutnya saya akan coba bahas pertanyaan Bapak Joni dari Jakarta, menanyakan saham Antam ini. Sideways hari ini bisa buy di harga berapa? Pelemahan untuk Antam sudah cukup dalam terjadi, apakah posisinya sudah jenuh jual tidak Bu untuk Antam? Iya, kalau secara momentum memang sudah jenuh jual ya. Lalu Antam juga sebenarnya sekarang level low-nya itu dari kemarin yang di area 2020, sekarang di 2030 itu ditahan sama MA 200-nya gitu. Sebenarnya menarik nih Antam, tapi tinggal tunggu sentimen positif ya dari bursa domestik. Kemungkinan kalau IHSG-nya rebound, Antamnya juga ikutan rebound nih. Best buy di harga berapa Bu?
Kalau mau nambah lagi bisa beli di 2000 sampai 2020. Baik. Selanjutnya saya akan coba jawab pertanyaan Ibu Liana dari Surabaya. Menanyakan saham SMMT dalam minggu ini apakah bisa rebound tidak ke 700? Golden Nah, Eagle SMMT, Energi TBK. Ya, ya, SMMT terlihat menarik ya. Dia ada candle hammer juga, hari ini closingnya volumenya juga naik, tapi kalau ke 700 nampaknya perlu melewati resisten terdekatnya dulu di 660 gitu. baik. Selanjutnya kita ke Makassar. Ada Bapak Devrian. Terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan kami. Mohon analisisnya untuk DOIT. Nyangkut di 300. Ibu Sheryl, rekomendasinya seperti apa? Oke, DOIT 300 ya. Ya, Sekarang kan masih di 286. Oke, kelihatannya kalau untuk ke 300 banyak resisten yang perlu dilewati sama DOIT ya. Kita lihat dalam beberapa minggu terakhir dia juga sideways nih, kayak level tertinggi hari ini di 290 juga itu masih belum bisa dilewati gitu. Jadi kalau sudah punya, ya kemungkinan bisa dijual kalau di saat di dekat-dekat 300 itu belum mampu melewati resisten ya. Tapi kalau mau agak spekulasi, mungkin di 300 bisa dijual sebagian, sisanya bisa di hold, siapa tahu dia kuat, ya. bisa nge-break lebih lanjut lagi daripada 300. Oke. Targetnya setelah 300 bisa ke 320. Baik, strategi trading untuk Bapak Devrian yang ada di Makassar untuk DOIT yang nyangkut di 300 dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Ibu Sheryl, waktu kita cukup terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dengan IDX Season Closing untuk hari ini. Sehat selalu, Ibu. Ya, makasih Pak David. Baik, terima kasih. Sehat Ada Ibu selalu. Sheryl Tanuwijaya, Head of Research dari Jasa Utama Kapital Sekuritas. Akhirnya saya David Sanovel dan seluruh kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Selamat sore.